Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perlunya sifat qanaah pada diri kita. Pengertian qanaah. Qanaah biasa juga dieja dengan qanaah. Secara bahasa adalah masdar dari qani'a, yaqna'u qunu'an wa qana'atan, yang artinya adalah rela atau nerima. Adapun secara istilah adalah rodiya bima u'tiya, rela dengan semua yang telah diberikan kepadanya. Al-Mu'jam Al-Wasit halaman 763. Al-Suyuti berkata, qanaah adalah rela dengan semua yang kurang mencukupinya, meninggalkan perhatian terhadap yang tiada dan merasa cukup dengan yang ada. Mu'jam Maqalid Al-Ulum Fil Hudud wa Al-Rusum, karya Abu Al-Fadl Abdul Al-Rahman Jalal Al-Din Al-Suyuti halaman 205 dan 217. Kita adalah makhluk Allah yang hidup di muka bumi, menjalani kehidupan ini bersama makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dalam keseharian kita menyaksikan aneka ragam bentuk perilaku saudara-saudara kita yang lain. Ada yang kaya raya, sedang, dan bahkan ada yang hidup serba kekurangan. Masing-masing di antara kita ingin bahagia dalam kehidupannya. Qanaah merupakan obat dari aneka macam penyakit hati dan penawar racun yang membinasakannya. Obat dari penyakit rakus dan tamak. Bukankah kebanyakan manusia rakus dan tamak terhadap harta benda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, andai anak Adam memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta benda, maka dia pasti akan menginginkan lembah yang ketiga, dan tidaklah merasa puas perut anak Adam kecuali jika telah dijejali dengan tanah, dan Allah akan menerima taubatnya orang yang bertobat. Hadis riwayat Muslim nomor 2462. Orang yang tidak memiliki sifat qanaah akan menjadi manusia yang rakus dan tamak terhadap harta benda, yang obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah qanaah, ya, merasa puas dengan pembagian yang telah Allah bagi-bagikan kepada hamba-hambanya. Qanaah juga menjadi penawar racun dari penyakit kesedihan dan kerisauan hati, karena merupakan perkara yang wajar jika seseorang itu mengalami kerisauan, kekhawatiran, dan kesedihan hatinya. Namun, jika seseorang terus-menerus dalam kerisauan, kekhawatiran, dan kesedihan dalam hatinya, apa yang akan terjadi dengan orang tersebut? Mungkin dia akan mengalami stres, bahkan sangat mungkin dia akan menjadi gila. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar tidak seperti itu. Maka lihatlah wahai kaum muslimin, betapa banyak manusia yang mudah stres terhadap masalah yang dihadapinya, bahkan tidak sedikit yang gila karena kesedihan yang dihadapinya.
Semua itu karena mereka tidak memiliki akhlak yang satu ini, yaitu qanaah. Begitu pula qanaah akan menjadi obat dari kebencian dan hasad, serta iri dan dengki, dan menjadi obat dari merampas harta orang lain, serta melampaui batas dalam kepemilikan. Bukankah teramat banyak manusia yang tiba-tiba benci terhadap saudaranya yang lain, padahal tidak ada sebab yang mengharuskan dia membencinya, hanya gara-gara saudaranya atau tetangganya diberi oleh Allah kemudahan untuk membeli sesuatu yang baru atau memperoleh keuntungan dunia maupun akhirat, lalu dia membencinya. Hatinya seakan-akan disayat-sayat dengan pisau. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran surat Luqman ayat 20. Dan Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sifat qanaah wajib untuk kita miliki agar terbebas dari berbagai penyakit yang berbahaya pada hati kita. Ada beberapa hal yang menolong seseorang untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang qanaah, yaitu keimanan yang kokoh dan menghujam pada hatinya bahwasanya Allah adalah Sang Maha Pemberi rezeki, dan Allah telah menetapkan rezeki tiap-tiap makhluknya sebelum menciptakannya, dan seorang hamba tidaklah mati kecuali rezeki yang telah ditetapkan baginya telah diberikan kepadanya. Dan adakah selain Allah yang mampu memberikan rezeki kepada seorang pun? Dan bukankah Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Al-Zariyat ayat 58. Jika yang memberi rezeki adalah Allah dan Allah telah menetapkannya, maka simaklah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan perbaikilah caramu mengais rezeki. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan pernah mati sampai rezekinya diberikan semuanya, walau rezeki itu datangnya lamban kepadanya. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah caramu mengais rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Binasrih minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.